Akan seperti apa tahun 2024 kalian bergantung pada gimana kalian mengakhiri tahun 2023 ini. Immaculate Talks Podcast kali ini akan membahas 3 langkah mudah yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan 2024 yang lebih bermakna. So, stay tune. Hai semuanya, selamat datang kembali di Immaculate Talks Podcast. Hari ini kita akan ngebahas tentang gimana cara mengakhiri tahun 2023 dan mengawali tahun 2024 dengan lebih perlahan dan penuh kesadaran. Nah, untuk pertama, gue akan ngebahas betapa pentingnya perspektif atau cara kalian dalam memandang kehidupan. Kenapa? Karena the way you perceive your life matter. Gimana sih kalian memandang hidup kalian yang sekarang? Apakah kalian memandang hidup kalian sebagai perlombaan yang harus dimenangkan? Atau kalian memandang hidup kalian sebagai roda yang harus terus bergerak dan gak boleh berhenti? Atau kalian memandang hidup kalian sebagai proses eksplorasi dan proses pembelajaran? Nah, di sini kita bisa bandingin. Kalau misalkan kalian memandang hidup sebagai sebuah perlombaan yang harus dimenangkan, kemungkinan besar tanpa sadar kalian akan ngejalanin hidup dengan terburu-buru banget gitu. Kalian ngerasa kayaknya semua opportunity itu harus diambil, atau kalau kalian ngerasa kalian nggak achieve atau nggak mencapai sesuatu, itu akan membuat kalian frustrasi. Atau kalau misalkan kalian ngelihat hidup seperti sebuah roda yang harus terus bergerak dan nggak boleh berhenti, kayak misalkan kalau kalian pernah lihat hamster atau tikus yang mungkin main di roda gitu ya, kalian ngerasa roda itu nggak boleh berhenti, ada kemungkinan kalian menjalani hidup dengan rasa lelah, atau kalian ngerasa kayak kalau berhenti tuh kayak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan gitu. Cara pandang yang ketiga, kalau kalian melihat hidup sebagai sebuah proses eksplorasi, petualangan, sebagai sebuah proses belajar, hal ini memungkinkan kalian untuk menjalani hidup dengan lebih santai dan dengan lebih perlahan. Kenapa? Karena kalau kalian ngelihatnya sebagai sebuah proses belajar, ketika kalian melakukan kesalahan, ketika ada kegagalan, mungkin kalian akan ngerasa kayak, ya nggak apa-apa, namanya juga gue lagi belajar gitu. Ada beberapa pertanyaan refleksi yang bisa kalian gunakan untuk menentukan cara pandang seperti apa sih yang mau kalian gunakan. Misalkan yang pertama, hidup seperti apa sih yang mau gue jalanin? Itu pertanyaan nomor 1. Yang kedua, cara pandang seperti apa yang bisa membantu gue untuk mewujudkan kehidupan yang ingin gue jalanin. Misalkan kalian ngerasa kayak, oh iya nih gue kepengen menjalani hidup seperti apa yang mau gue jalanin. Misalkan gue mau jalanin hidup yang lebih misalkan nyaman, yang lebih perlahan gitu. Nah, kira-kira cara pandang kayak gimana nih yang bisa bantu kalian mewujudkan hidup yang lebih aman dan perlahan. Dari situ baru kalian pelan-pelan semacam membuat concrete action atau step by step-nya untuk mewujudkan hidup yang lebih perlahan itu. Nah, ketika kalian udah membuat nih, sudah memutuskan, oke, ini cara gue memandang hidup dan hidup seperti ini yang mau gue wujudkan, sekarang kita bisa fokus ke tahun 2023. Akhiri tahun 2023 dengan perlahan. Biasa nih ada berapa langkah yang gue lakukan setiap menjelang akhir tahun. Kalau langkah pertama ini gue sebut dengan take stock of your life. Take stock tuh maksudnya kayak kalau misalkan tahun 2023 kalian udah banyak menjalani sesuatu, kalian coba banyak hal, kalian mengerjakan banyak hal. Dari semua hal yang kalian jalanin itu penting banget untuk kalian meninjau kembali, kalian review semuanya dan kalian lihat. Dari 2023 semua hal yang gue jalanin, apa sih hal berharga yang itu jadi sesuatu tuh milik kalian yang jadi buah dari proses belajar kalian gitu. Take stock tuh kayak misalkan kayak kalian menemukan sesuatu yang berharga, terus kalian simpen karena kalian lihat kayak, oh iya ya, ini tuh buah dari proses belajar dan perjalanan gue di tahun 2023. Anggaplah perjalanan kalian di tahun 2023 itu sebagai proses eksplorasi. Kalian coba jawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa aja sih yang udah kalian pelajari di tahun 2023? Yang kedua, hal apa aja yang kalian temukan dari proses eksplorasi di 2023? Untuk memudahkan kalian ngelihat apa aja yang kalian temukan, apa aja hal berharga yang penting untuk kalian keep untuk diri sendiri, kalian bisa coba tinjau beberapa aspek. Yang pertama, aspek diri sendiri, kalian bisa lihat kesehatan. Kesehatan dari kesehatan mental, emosional, fisik, juga spiritual. Kalau misalkan kita meninjau aspek kesehatan, kalian bisa coba lihat gitu. Dari tahun 2023, kesehatan, misalkan kesehatan fisik gue gimana sih? Apakah gue banyak sakit? Apakah gue ngerasa level vitalitas gue oke banget? Kalau misalkan kalian banyak sakit, kalian bisa coba cek. Ini kira-kira habit atau gaya hidup gue yang kayak gimana yang menyebabkan gue sakit
sakit. Dan apakah kalian mau tetap terus ada di kondisi seperti itu atau kalian mau ada di kondisi yang lebih baik gitu. Misalkan kayak oke cukup sakit-sakitannya di tahun 2023, tahun 2024 gue mau lebih sehat gitu. Nah, contoh aspek lain yang kalian juga bisa tinjau itu finansial, pengelolaan keuangan kalian, terutama kalau kalian ada goal spesifik terkait dengan finansial, relationship atau hubungan. Hubungan tuh ada banyak banget ya. Kalian bisa coba lihat hubungan misalkan dengan diri kalian sendiri, apakah kalian sudah memberikan waktu untuk diri sendiri, self care-nya cukup atau enggak, self love-nya oke apa enggak. Terus hubungan yang lain kalian bisa coba lihat hubungan dengan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan dengan komunitas yang mungkin terikat karena hobi atau ketertarikan yang sama, juga hubungan romantis. Kalian bisa tinjau semua hubungan ini dan kalian lihat gitu, kayak di tahun 2023 tuh dari setiap hubungan ini, apa ya yang bisa gue pelajarin, apa yang oke dan apa yang gak oke gitu. Nah, terus selain relationship, kalian juga bisa coba cek aspek kerja dan karya. Apa sih bedanya kerja dan karya? Kalau kerja mungkin di sini lebih terkait pada pekerjaan yang kalian jalanin setiap harinya untuk menyokong kehidupan sehari-hari. Kalau karya mungkin di luar dari pekerjaan kalian atau full time job, kalian punya apa ya istilahnya kayak passion project gitu ya, project atau karya-karya yang kalian hasilkan memang benar-benar kalian punya minat di situ atau karena itu hobi kalian. Nah, untuk pekerjaan dan karya kalian juga bisa cek gitu, apa sih di tahun 2023 yang jalannya udah oke? Apa yang misalkan kalian rasa ada sesuatu yang off, ada yang kemarin kerjaan gue ada yang misalkan gagal nih atau ada suatu hal yang nggak memuaskan gitu. Itu semua kalian catat dulu aja, kalian refleksikan. Gue menyarankan untuk tulis itu semua di kertas. Jadi kayak tahun 2023 nih, aspek A, B, C, D, E ini semua apa yang gue sadarin terkait si aspek-aspek ini dan apa yang menurut gue hal-hal berharga apa dari aspek ini yang bisa gue simpen dan gue bawa ke tahun 2024 gitu. Nah, langkah kedua untuk mengakhiri tahun 2023 kalian. Setelah kalian take stock of your life, kalian memilah nih ya hal-hal yang berharga. Yang kedua adalah kalian declutter. Kalau tadi kalian ngambil banyak pembelajaran, hal-hal yang berharga, yang di langkah kedua ini kalian declutter atau kalian buang hal-hal yang menurut kalian udah nggak diperlukan. Declutter ini bisa physically, bisa non-physically. Kalau physically misalkan kalian bisa lihat aja ke personal space kalian, ke kamar atau ke ruang kerja atau ruang yang biasa kalian pakai. Apa aja sih dari ruangan ini barang-barang yang udah nggak dibutuhin. Salah satu hal yang paling signifikan kalau dari gue sendiri yang gue lakuin selama ini adalah declutter baju pakaian gitu. Karena mungkin tanpa kita sadari sebenarnya kita banyak banget ya kita banyak mengalami perubahan setiap tahunnya. Baju itu sebagai cara berekspresi jadi salah satu hal yang mungkin akan sangat signifikan kalau kalian sortir atau kalian declutter. Jadi kalian boleh lihat di personal space ada barang-barang yang mungkin udah gak dibutuhin. Kalau untuk baju, mana sih baju-baju yang kayaknya ini udah nggak relevan deh sama gue, kayaknya ini bukan gaya gue, kayaknya gue pengen tinggalin gaya ini di tahun 2023 dan di tahun 2024 gue mau coba gaya baru gitu. Please banget cobain karena menurut gue declutter terutama baju itu jadi salah satu hal yang akan membawa dampak signifikan buat diri kalian gitu. Yang ketiga, langkah ketiga setelah kalian take stock of your life, kalian ambil yang berharga dan kalian keep, kalian buang di clutter yang udah nggak kalian perluin. Langkah ketiga adalah tutup bab lama ini atau tahun 2023 dengan rasa maaf dan rasa syukur gitu. Nah, salah satu hal yang paling bisa untuk dilakukan adalah mungkin kalian bisa refleksi, kalian tulis semua hal-hal yang menurut kalian kayaknya ini hal-hal yang perlu gue maafkan dari diri gue sendiri di tahun 2023 gitu. Kalian bisa journaling, kalian bisa refleksi, atau kalian juga bisa bawa hal ini dalam meditasi gitu. Biasanya yang gue lakukan adalah gue ngebayangin nih perjalanan tahun 2023, terus gue ucapin sendiri maaf either ke diri gue sendiri atau ke orang-orang yang gue rasa sepertinya masih butuh untuk gue proses gitu dari hubungan kita. Misalkan ada orang yang menyakiti kalian, ada orang yang mengecewakan kalian, itu semua akan powerful banget kalau kalian proses di dalam diri kalian sendiri melalui journaling, refleksi, atau meditasi. Nah, terus selain maaf, juga penting banget untuk kalian secara sadar mengucapkan rasa syukur untuk hal-hal yang sudah kalian wujudkan, yang sudah kalian capai, atau bahkan kalau kalian ngerasa nggak ada apa-apa yang tercapai, tetap perlu untuk kalian
sampaikan rasa syukur itu. Udah cukup nih tahun 2023-nya, kalian review, kalian audit kehidupan kalian lihat di tahun 2023 ini gimana perjalanannya, terus kalian tutup bab lamanya dan kalian siap untuk memulai lembaran baru di tahun 2024. Ada 3 langkah yang bisa kalian lakukan untuk memulai tahun 2024 kalian dengan penuh kesadaran. Yang pertama, pertanyaan ini pertanyaan refleksi, bisa coba kalian jawab untuk menentukan kira-kira 2024 gue mau kayak gimana sih gitu. Pertanyaannya adalah, what would you like to continue from 2023? Apa sih dari tahun 2023 yang kalian rasa pengen kalian lanjutin ke tahun 2024? Karena banyak hal di hidup kita kan yang continue ya, yang selalu berlanjut gitu. Jadi mungkin kalian bisa ngelihat kayak ini yang mau dilanjutin, ini yang nggak mau dilanjutin. Contohnya, misalkan kalian punya passion project yang kalian lihat di tahun 2023, oke, gue udah ngejalanin projectnya kayak gini, mau gue lanjutin apa enggak ya gitu. Kalau misalkan kalian mau lanjutin, berarti itu akan masuk jadi salah satu goal kalian di tahun 2024. Atau hal lainnya, misalkan kalian ngerasa kayak, oh ini nih gue baru masuk komunitas baru, misalkan kalian ikut komunitas lari, terus kalian ngerasa kayak, oh ternyata setelah gue tinjau, setelah gue masuk komunitas lari ini, gue ngerasa si komunitas ini lebih energize gue ya gitu, kayak banyak memberikan dampak positif pada diri kalian. Nah, itu tinggal kalian memutuskan mau dilanjutin apa enggak. Kalau mau dilanjutin berarti komunitas lari bisa jadi salah satu bagian dari kehidupan kalian di tahun 2024. Selain itu, kalian juga bisa lihat nih dari apa yang kalian jalanin mungkin nggak sih ada yang kalian mau bawa ke next level. Misalkan kalau dari pekerjaan, kalian udah ngelihat kayak pekerjaan gue misalkan secara performance oke, hubungan gue dengan rekan kerja gue oke. Ada nggak sih hal yang kalian pengen bawa ke level selanjutnya? Level selanjutnya itu misalkan kalian kepengen upgrade skill kalian atau kalian kepengen dapat tantangan baru. Dengan kalian nge-review kayak gitu dan ngelihat apa yang mau kalian lakukan, kalian bisa nanti nentuin action-nya apa yang bisa kalian ambil. Misalnya, kalian ngerasa kayak, oh iya kayaknya kerjaan gue tuh gue udah butuh challenge baru deh. Action-nya yang bisa kalian ambil itu misalkan kalian berbicara dengan bos kalian atau supervisor atau manager untuk kayak mengkomunikasikan bahwa kalian ada kebutuhan baru untuk bertumbuh gitu. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, set intention on how you want your 2024 to be. Kalian ngeset intensi, kalian coba merumuskan kayak gimana sih kehidupan di tahun 2024 yang gue inginkan. Misalkan di tahun 2024 gue pengen jadi seseorang yang lebih mindful dengan kesehatan gue, dengan cara gue menjalani hidup gitu. Nah, kalian bisa set intentionnya, kalian tulis itu seperti apa, baru nanti kalian decide action-nya kayak gimana. Nah, kalau gue di sini menyarankan untuk set intentions atau coba ngelihat hidup seperti apa yang mau kalian wujudkan, ketimbang langsung muluk-muluk bikin goal. Kenapa? Karena lately gue mempelajari ada banyak hal yang sangat tidak bisa dikendalikan dalam hidup gitu. Kayak misalkan gue ngeset goal yang kayak gue mau dapet segini, angkanya segini gitu. Sedangkan banyak banget faktor di luar diri kita yang mempengaruhi apakah goal ini terwujud atau enggak gitu. Apakah lantas kita nggak perlu bikin goal? Nggak juga, tapi sebenarnya gue menemukan, oh ternyata ada hal lain deh kayaknya yang lebih penting buat gue dibandingkan hanya berfokus pada goal yang terkait dengan angka gitu. Misalkan buat gue di 2 tahun terakhir, salah satu intensi gue adalah gue kepengen jadi seseorang yang lebih berdaya atau lebih self-sufficient. Ini kan mungkin lebih general ya, tapi gue juga belajar bahwa, oh ya kayaknya memang di umur gue yang sekarang, gue ngerasa penting untuk gue belajar lebih mandiri. Mandirinya misalkan dalam hal apa? Misalkan dalam hal finansial, dalam hal emosional juga gitu. Kalau dalam hal emosional tuh mandiri yang gue maksud adalah gue bisa lebih melepaskan diri dari kata-kata orang di sekitar gitu. Jadi kalau gue mau melakukan A, ya gue lakuin A gitu. Gue tetap dengerin saran orang, tapi gue nggak membiarkan suara dari orang lain atau suara dari luar mempengaruhi pengambilan keputusan gue. Kalau mandiri secara finansial, misalkan gue kayak, oke, gue mau coba gimana caranya gue lebih banyak rely on myself, bergantung ke diri gue sendiri, dan perlahan memperkecil porsi bantuan finansial dari orang tua. Nah, kalau finansial kayak gini kan mungkin akan sangat impactful kalau kalian bikin angka, jadi bisa banget kalian bikin goal yang lebih spesifik bahwa, oke kalau gue mau mandiri secara finansial, berapa banyak sih uang, secara angka gitu ya yang perlu gue hasilkan setiap bulan atau per tahunnya gitu. Tapi gue mau ngajak kalian untuk sebelum kalian ngeset goal yang lebih
yang terkait angka, pencapaian lebih spesifik gitu, kalian coba lihat dulu, tahun 2024 ini gue mau mewujudkan hidup yang seperti apa. Next-nya, langkah ketiga, kalian coba jawab pertanyaan ini. Apa sih yang bisa gue wujudkan? Apa yang bisa gue lakukan untuk mewujudkan tahun 2024 yang gue inginkan? Misalkan tadi kalian ngeset intensi bahwa gue pengen punya tahun 2024 yang lebih perlahan, yang lebih mindful. Nah, kalian coba lihat apa sih yang bisa bantu gue untuk mewujudkan gitu. Misalkan apakah akan ngebantu kalau gue join mindfulness community, apakah akan ngebantu kalau gue baca buku yang terkait dengan mindfulness gitu. Atau mungkin akan sangat kebantu simply dengan kalian memperkecil atau menyederhanakan hidup kalian gitu. Jadi misalkan ada banyak hal banget nih yang kalian lakuin di tahun 2023, mungkin tahun 2024-nya kalian bisa jalanin ini dengan lebih perlahan ketika kalian memperkecil, bukan memperkecil ya, menyederhanakan hal-hal yang mungkin tadinya kalian lakukan, kalian lihat nggak butuh, itu bisa kalian tinggalin gitu. Ada banyak cara, tapi yang paling penting tadi kalau kalian udah tahu kehidupan seperti apa yang ingin kalian wujudkan di tahun 2024, akan lebih gampang nantinya untuk kalian bikin planning, perencanaan, dan step by step yang lebih konkret. Semangat untuk mewujudkan tahun 2024, gue percaya apapun itu yang kalian inginkan, kalian pasti bisa mewujudkannya asal kalian benar-benar tahu apa yang kalian butuhkan dan kalian inginkan. Jangan lupa subscribe channel Maria Immaculata kalau kalian mau dengar lebih banyak cerita atau inspirasi kehidupan, dan kalian juga boleh like atau komen di bawah ini kalau kalian ngerasa ada insight-insight yang kalian dapetin dari video ini. See you on the next episode. Bye!